ini bukan head tapi kok keluar darah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Syifatullah wujudullah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu penyakit santet bukan karena kerja di luar negeri. Hah? Kerjanya di luar negeri di mana? Taiwan. Aku berselingkuh sama Astagfirullah. Gus, nggak usah Gus, mendingan Gus. Jangan Gus. Mending dia tadi nggak jujur Gus, Ya, perbuatannya juga udah kelewatan. Ya, kalau dia mau minta maaf sama suaminya, yang orangnya baik-baik, dasar wanita. Iya, iya. Jalan. Pokoknya ini enggak usah diobati, jangan. saya takut kena imbasnya. Satu kampung kena imbasnya ini. Akan perbuatan ini. Pak Guru Makanya nanti oleh kena karena itu, imbasnya loh. Tidak. Saya serahkan sama Pak Guru. Silakan obati. Saya nggak pulang aja. Kita ini kenapa? Ini loh Gus, Pak Ustadz, saya minta tolong kok anak saya ini loh kok ini bukan head tapi kok keluar darah terus. Jadi bingung, sudah saya bawa ke dokter, ke medis kok masih terus keluar darah Keluar terus. darah terus. Iya. Udah berapa lama, Bu? Keluar darah? Udah 1 minggu lebih gak salah. Iya. Ini ya begini terus ini. 1 minggu ini keluar darah terus nih ya. Astagfirullah. Ini sudah kelihatan banyak sekali ini. Sampai ini tisunya banyak banget sih. Iya. Ini loh saya sering lihat di YouTube, sering ngobat itu Pak Ustadz. Kalau saya manggil Pak Ustadz itu, saya kepingin ini anak saya ini sembuh, nggak tahu sakit apa gitu loh. Jadi Ibu tuh manggil Saya kami bingung. karena pernah ngeliat di YouTube gitu Iya, ya. makanya Jadi saya minta tolong ke Pak tolong sama Ustadz. kami karena pernah Nggih. ngelihat kami mengobati yang Iya, luka-luka iya. seperti ini dari Iya, YouTube Pak, itu iya. ya. Iya, saya panik sekali, anak saya kok gini terus gitu loh. Ya nanti kami berusaha Bu ya, sama Gus juga berusaha mendoakannya. Iya, Mudah-mudahan ini sakit biasa, iya, iya, Pak. bukan sakit apa-apa ya. Mudah-mudahan ini ya, Iya, iya. karena akan berusaha Bu ya. Iya, iya. Yang memberi kesembuhan Gusti Allah ya, kami Iya, hanya iya, Pak, berusaha iya. berdoa ya, Iya. mendoakan. Ini sudah 1 minggu ini Bu ya. Iya, sudah 1 minggu Mbak lebih Mega. saya sering Mbak lihat Mega, gini, Mega gitu. tadi namanya. Mbak Mega ya namanya Bu. Iya. Ini pertama apa kambuhnya itu darahnya banyak bener tuh Bu ya. Iya, keluar terus gitu loh. Dari Iya, Iya. sampai gitu terus tiap hari gitu. dari vagina dan mulutnya itu keluar ya. Iya. Astagfirullah. Nah, mungkin ibunya kan sering nonton di YouTube kita. Oh, Kita iya. sering ngobatin Kita, orang ya. yang keluar darahnya Iya. dari vagina. Iya, iya. Dan ibu di sini manggil kita gitu ceritanya. Iya, Kita iya. hubungi Ryan tadi. Ryan nggak kita ajak sahabat Karena yang agak- bikin ulah. Agak temperamen si Ryan Iya. itu. Kami juga agak ngeri-ngeri aja ya ada sebenarnya. Emang dulu kita pernah menangani juga Gus ya, kayak yang apa namanya saudaranya darah ya Bu ya. Ya sering Dan kenangan Ibu kayak gitu. melihatnya Bu ya. Iya, sering melihat anak saya. Iya iya. Ya, nanti Saya kok- sedih sekali melihat anak saya begini gitu loh. Kenapa gitu loh. Sudah ke dokter, sudah saya bawa ke medis tapi kok terus begini. Saya nggak ngerti sakitnya apa gitu loh. Dulu sebelumnya mungkin dia
pernah kerja yang keras-keras sehingga mungkin kecapean, keluar darah dari mulutnya, atau kerja apa panas-panasan apa terlalu berat mungkin pernah? Nggak tahu ya kerja apa ya, anak saya nggak Ada ya Iya. kerja-kerja itu ya. Iya. Apa langsung aja kita tuang aja ya. Boleh Gus, ya. Iya, Mas. Apa yang lebih mungkin kita lebih bisa tahu Usah debat kayak sakit. kalau ada selain Iya. debat-debat ini langsung kuat aja wis ya. Tolong sekali sama Gus, sama Pak Ustadz. Mega ya namanya ya. Iya, Mega. Mega. Nanti Ustadznya di sini, Ustadz Farhan, karena kita mau cari informasi guys ya. Informasi. Iya, informasinya. Soalnya Iya, enggak. Oh, ini tidak ada yang nyerang, tidak ada yang mengganggu, iya. juga bukan sakit medis, makanya dibawa ke dokter juga nggak ada efeknya, tapi melainkan ini teguran dari yang di atas. Oh, berarti bukan medis, bukan ilmu santet atau bukan Gus ya? Bukan non medis juga ini. Mana nih Safahan, Guru Ceng? Iya, coba nggak saya enak hati. ya betul, saya tanya dulu ya, coba nya mungkin Gus ya. Yang lebih tahu mungkin ibunya Pak. Ini begini Bu, Ya. mungkin sebelumnya apa yang pernah dilakukan oleh anak ibu ini? Saya ini nggak pernah tahu orang anak saya ini diem, nggak pernah melakukan apa-apa, tapi kok punya penyakit begini gitu Ya, loh Pak, mungkin- saya bingung Mungkin gitu loh. anak ibu ini pernah apa beli bunga-bunga, Iya, apa nggak usah bunga nutup-nutupin, cucupa, Bu. atau yang lainnya yang kira-kira belum pernah ibu lihat, yang ada kejanggalan Tanpa atau pengetahuan. menyan atau apa. Nggak tahu Pak, nggak pernah gitu-gituan nih kayaknya anak saya. Neko-neko ya. Iya. Tapi tadi diterangkan oleh Gus tadi memang tidak ada penyakit medis ataupun non medis ya. Iya. Tapi bisa jadi kan mengarah ke sana. Apakah mungkin dia ini pernah melakukan kesalahan atau melakukan maaf ini sampai menjadi wanita malam mungkin kan? Tapi saya nggak tahu kan, lihat anak saya kayak ya Baik-baik. iya baik-baik Baik-baik aja. aja gitu loh Pak. Iya, Langsung iya. sama Mega aja coba. Setelah Coba. dari hati ke hati coba tanyain. Mbak Jaya, Mbak Mega, Iya. saya mau tanya, apa yang pernah Mbak lakukan sebelum terjadi seperti ini? Lakuin apa-apa, Pak. Mbak Mega nggak Tidak usah, saja. Nggak usah nutup-nutupin gitu, biar cepat sembuh. Biar cepat sembuh. Kami di sini akan mendoakan Mbak, mudah-mudahan cepat sembuh. Kalaupun Mbak mau jujur, kami akan membantu. Itu bukan apa untuk kebaikan Mbak juga kan. Mungkin Mbak lupa apa pernah kemana, apa pernah ke rumahnya dukun atau berdukun, cari-cari ilmu apa ta, nggak pernah. Coba ingat-ingat Mbak. Ingat-ingat. Coba diingat-ingat. Tapi kenapa Mbak sampai seperti ini ya? Atau pernah melakukan yang lainnya? Yang kira-kira yang dilarang dilarang oleh agama gitu oleh ya. agama? Nggak pernah. Perbuatan apa saja, dosa-dosa apa saja. Ya, tapi tidak mengarah ke sana sebenarnya. Tadi sudah dijelaskan ya Ustaz ya. Nggak ada. Ibunya sudah kita tanya, tidak pernah. Anaknya juga tidak pernah melakukan hal-hal yang lainnya. Ya mungkin ini malu juga Ustaz. Saya ini kan kalau dia untuk tutupi aibnya kan bisa juga. Ya bisa juga sih. Tapi ya jangan terlalu mendalam ke sana susunnya ya. Ya kalau kita paksakan juga nggak baik juga. Yang pasti ini kami bertanya kepada Ibu, kepada Mbak Mega, demi kesembuhan Mbak Mega. Mudah-mudahan kalau memang ini penyakit, ya mudah-mudahan secepatnya Allah akan mengangkat penyakit tersebut. Dan Mbak akan kembali pulih seperti sedia kala. Jadi Mbak kami minta jujurlah Mbak ya,
Nggak usah malu-malu, nggak usah malu-malu. Kasihan ibunya Kita juga. terbuka aja, kita terbuka aja. Bela-belain Saya nggak ibunya. pernah ngelakuin apa-apa. Iya. Saya nggak Betul. pernah. Betul. Saya rajin sholat malam. Saya nggak pernah ngelakuin apa-apa. Betul, yang- Saya orang baik-baik, Pak. Tidak bohong ya. Enggak, Pak. Benar itu Itu- benar. Dan menutup-nutupi ya Bisa Mbak. dipegang ya Nah, omongannya. Saya nggak Betul itu, pernah Bu. anak saya begini. Saya nggak Iya. pernah lihat anak saya. Dia rajin di rumah. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Saya baik, Pak. Saya berbuat baik sama buat orang-orang, Pak. Saya berzakat. Saya sering sholat. Saya Iya, tidak iya. pernah melakukan hal itu, Pak. Saya baik-baik, Ya Pak. alhamdulillah kalau memang itu yang dilakukan Mbak, alhamdulillah kami juga bersyukur. Ya mudah-mudahan ini hanya sakit biasa. Hanya ujian ya, Ujian. ya mungkin karena dia rajin sholat, rajin Betul. ngaji. Boleh Sebagai juga. orang tua itu mungkin ujian buat Mbak Mega agar supaya lebih naik derajatnya kan bisa juga ya. Ya bisa juga, bisa juga. Mudah-mudahan cepatnya mudah-mudahan bisa sembuh. hal-hal yang gak diinginkan ya. Bagaimana? Kita sudah nanya sama ibunya nggak tahu. Iya. Nanya sama banyak jawabannya juga seperti itu. Terpaksa kita harus masukkan korinnya. Jadi saya minta maaf sebelumnya sama ibu juga, Iya, Mbak Mega. Jadi apapun yang terjadi jangan diambil hati nanti. Apapun kesaksian korinnya Mbak Mega ini yang akan kita masukkan ke raganya Ustaz Farhan, jangan diambil hati. Jika benar katakan benar, jika salah katakan salah. Karena dengan itulah nanti kita bisa tahu penyakitnya Mbak ini dan kita bisa tahu solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un. Assalamualaikum. Kenapa nangis? Mbaknya kenapa nangis? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mbak nangis? Sakit. Sakit apanya? Oh, bagian vaginanya ya. Kenapa? Ada apa dengan sakitnya? Keluar darah? Sakit, perih? Itu kenapa? Panas. Panas. Perih. Kenapa kok bisa begini? Coba. Saya ingin tahu. Ini betul sama Mbak Mega? Betul. Betul ya? Saya Mega. Kenapa bisa begini Mbak Mega? Apa yang sudah Mbak Mega lakukan? Ya, memang ada hal yang aku sembunyikan. Yang jelas, kalau ngomong yang jelas. Yang jelas ngomongnya. Biar kami semua tahu apa itu yang disembunyikan. Sampaikan. Iya, ada hal yang aku sembunyikan, bahkan orang tua pun, ibu pun gak tahu. Oh, apa itu kira-kira? Karena aku sangatlah malu untuk mengatakannya. Ya, enggak usah malu-malu, jangan malu-malu. Kita jujur saja supaya kita tahu penyebabnya, nanti kita obati. Kalaupun bisa nanti dengan izin Allah nanti. Kenapa mbaknya? Tapi Mega takut setelah orang tahu semua maka akan membenci Mega. Ibu, jangan benci Mega, Bu. Enggak, aku enggak benci. Nah, Pokoknya yang jujur aja. Ibu juga nggak benci. Ibu sayang kan sama anaknya Bu ya? Sangat sayang. Sangat sayang sama Mbak Mega. Iya. Mbak Mega jujur. Jujur aja biar saya tahu. Nah, tadi ada yang minta tolong lewat Ryan tadi ke sini atas kejadian Mbak Mega ini. Apa yang sudah Mbak Mega lakukan kami pun belum tahu. Tadi sudah dilihat ini bukan medis ataupun non medis. Bukan semuanya. Apa yang sudah Mbak lakukan? Betul. Ini semua bukanlah suatu penyakit santet, bukan. Bukan ya. Bukan kiriman, bukan. Tapi Lantas ini semuanya akibat dari hasil perbuatanku. perbuatan apa itu? Kalau boleh tahu. Perbuatan apa? Wahai Korin, kamu pendamping hidupnya Mbak Mega.
Kamu saksi hidupnya Mbak Mega. Sampaikan yang sebenar-benarnya, sakitnya Mbak Mega itu karena apa? Dia bukan sakit medis kan? Bukan. Bukan darah head kan? Bukan nifas kan? Bukan juga. Bukan disantet orang kan? Tidak. Katakan yang sejujurnya. Biar kita tahu dengan cara apa kita nanti mengobatinya, solusinya seperti apa. Iya. Coba katakan. Penyakit Mega yang selama ini sebenarnya Mega pernah kerja di luar negeri. Hah? Hah? Benar Bu, Mega pernah kerja ke luar negeri? Iya pernah memang, tapi saya nggak tahu di sana sampai ngelakuin nggak tahu saya. Kerjanya di luar negeri di mana? Di Taiwan. Oh, di Taiwan. Iya. Berapa tahun jadi TKW di Taiwan? 4 tahun. Benar Mbak Mega, apa yang disampaikan Korin. Koren tersebut? Iya. Benar. Kita lanjutkan. TKW. Apa yang kamu lakukan ketika kamu di Taiwan sana? Mbak Mega. Aku berselingkuh sama majikanku. Astagfirullahaladzim. Sampai suamiku diceraikan. Hah? Astagfirullahaladzim. Betul Mbak Mega? Mbak Mega menceraikan suami Astagfirullahaladzim. karena selingkuh sama majikan. Betul kamu menceraikannya? Betul. Padahal Oh, suamiku itu suami yang baik. Nggak Kenapa? pernah nego-nego. kenapa sampai melakukan hal itu Mbak Mega? Karena aku tergiur dengan dunia. Karena dengan Astagfirullahaladzim. aku melayani nafsunya majikan, Ingat, aku mendapatkan uang banyak, Ya lebih-lebih Allah. dari gaji bayaran. Ingat Mbak Mega, pernikahan itu bukan permainan. Itu Allah menyatukan dua hati. Dengan mudahnya Mbak Mega menceraikan suami hanya karena rupiah, karena dolar, karena harta, karena jabatan, karena dunia, dan semuanya. Tujuan Mbak Mega ke sana pertama kan cari nafkah untuk keluarga. Iya, Oh, aku berangkat untuk mencari nafkah bantu suami, dan juga saya juga punya keinginan untuk membangun rumah. sekarang saya tanya Mbak Mega, Korin Mbak Mega yang dari kecil ikut Mbak Mega, katanya sebelum jadi TKW rajin sholat, rajin tahajud, ikut pengajian. Sekarang ketika di sana rajinkah Mbak Meganya sholat? Pengajian rumah rajin? Tahajud pernah? Karena disibukkan dengan pekerjaan, kayak tidak ada waktu Masya untuk melaksanakan Allah. sholat. Oh, itu bukan alasan. Aku lebih takut sama Ya majikan. Allah. Aduh. Dan karena tambah di sana, aku pun merasa kesepian. Akhirnya aku terkujung dengan majikanku di sana. Aduh. Jadi Mbak Mega ini, astagfirullahaladzim, sudah sekian lama kerja di sana, dapat uang, juga dapat kenikmatan, begitu maksudnya? Nuruti hawa nafsu berarti. Ya Allah. Makanya vaginanya keluar darah, mulutnya keluar Itu darah yang lihat, enggak itu. bau, yang bau sekali kayak gini. Inilah dampaknya perbuatan Mbak semuanya. Dari mulut keluar, dari vagina keluar. Sekarang Mbak dapat teguran. Puas dengan semua ini. Ibunya nggak tahu anaknya kayak gini. Nggak tahu, saya kira ya kejujurnya aja kalau kerja. Astagfirullahaladzim. Nggak pernah cerita gini-gini. Keluarga nggak tahu semua karena aku sangat malu. Nah, ini aibku yang sangat besar. Ibu, jangan sampai orang lain tahu sebenarnya apa yang telah aku lakukan, Bu. Ya Allah. Malu kok sama orang, malu tuh sama Allah. Kalau saya walaupun saya tahu agama, aku langsung ceraikan yang seperti ini.
dan tidak akan kumaafkan lagi. Tidak ada maaf kalau bagi saya. Suami yang baik diceraikan demi menuruti hawa nafsu duniawi. Ini akibatnya. Karena Ulah suami perbuatan. saya tidak bisa apa-apa. Dia usahanya hanya pas-pasan dan mencukupi kehidupanku. Ya mungkin itu semampunya yang bisa dia kerjakan. Mbak Mega mestinya bersyukur. Mbak Mega juga bisa keluar negeri atas izin suami. Iya, memang suami saya itu mengizinkan. Karena itu pun atas kemauanku untuk ke sana. Ini sudah Awal-awalnya suamiku tidak mengizinkan untuk aku pergi. Tetapi bagaimana dengan keadaan ekonomi yang sangat kekurangan? Bagaimana sekarang Mbak Mega? Aku sekarang merasa menyesal. Itu terus Menyesal. darahnya dari mulut keluar, dari vaginanya keluar. Ini orang kalau tahu semua perbuatan Mbak Mega bagaimana ini nanti? Semuanya akan tercoreng. 7 turunan akan malu. Aku tidak mau, aibku. Makanya dari itu Gak mau. jangan aibku. diulangi lagi seperti ini. Tolonglah. Tolonglah. Jangan sampai tahu. Ini Gus sudah mengakui semuanya, korinnya, bahwasannya tadi benar kata Gus, bukan karena medis, bukan non medis. Ini teguran. Teguran dari Allah. Saya sudah menduga tadi. Ya Allah. Korinnya sudah membuka semuanya. Kalau Korin ini jujur, insya Allah jujur dia mengatakan semuanya. Ibu, maafkan aku, Bu. Gimana nih Gus? Semuanya sudah terkuak. Informasi sudah kita dapat. Bahwasanya itulah kejadiannya. Nah, kita keluarin aja. Keluarin Pak Jaya. Guru Jaya, keluarin. Baik ya, kamu yang ada di sana sudah terima kasih informasinya. Sekarang kamu akan saya keluarkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gus, ini tadi sudah kita dapatkan informasinya. Kayaknya sebaiknya secepatnya kita bantu dia, kita obati dia. Jangan dah Pak. Gus nggak usah Gus, mendingan Gus. Jangan Gus. Mending dia aja dia tadi nggak jujur Gus. Ya, Perbuatannya juga udah bohong kelewatan. tadi, Gus. Ya, Katanya tapi kan- dia nggak pernah berbuat apa-apa, nggak pernah berbuat dosa. Ya tapi begini Ustaz, tadi kita sudah kuak informasinya sudah benar. Ya, tapi udah kelewatan dia Pak Guru. Ya harus diobati lah, kemanapun juga. Ya kasihan. Walaupun bagaimana juga dia ikut berpartisipasi atas keluarganya. Dia sudah mencari nafkah untuk suami sama anak-anaknya yang di Indonesia. Tapi ini kan dia katanya mau sembuh, tapi berbohong. Itu kan sama saja dia itu nggak mau sembuh. Mau ngapain diobatin, Pak Guru? Ya diobatin Dia lah. nggak berani. Tapi Saya udah nggak kelewatan, setuju. udah kelewatan. Saya Nggak nggak usah diobatin setuju, lah. pokoknya harus diobati. Kita di sini menolong. Oh, Jina lu. Tapi aku Iya. minta tolong kepada Gus, Pak Ustadz, minta tolong diobati anak saya. Kasihan kan kalau gak diobati. Iya betul. Tapi dia zina udah kelewatan Pak Guru. Zina itu dosa yang besar. Udah zina, Zina, ninggalin Pak. suaminya Coba yang nggak dengarkan salah dulu, Mas. apa-apa. Ya, suaminya pas-pasan cari uang, nggak mampu. Kemudian kerja untuk menghidupi siapa? Ya suaminya sama anak-anaknya. Kalau misalnya tidak pergi ke sana, tidak TKW, ya bagaimana? Lagi pula apa kalau di sana sudah sekian lama, sudah sekian tahun tidak mendapatkan, ya maaf Bu ya, Iya. tidak mendapatkan belas kasih sayang, ya mungkin dari Ya, itulah tergoda berarti dia. kita
ngebela orang yang zina yang salah, jelas-jelas salahnya fatal banget dong. Bukan kita membela yang Membantu berzina. dong, berarti kita membantu orang yang zina. Menyembuhkan penyakit, bukan membantu berzina. Ya bukan Tapi kan menyembuhkan dia, penyakit. tapi kan dia karena zina. Ya itu betul. Pak Guru Jai Hmm. nggak punya hati. Masa Betul. suami sebaik-baiknya dia punya suami ya, orangnya baik dan neko-neko, kok sampai tega-teganya dia ceraikan dari sana. Nah, itu saya nggak punya hati nurani, Pak Guru Jai. Ya kalau kita pandang di situ iya Ustadz, iya betul. Tapi kan kita pandang sisi lainnya. Sisi lainnya dia juga berjuang demi keluarganya. Kasihan dia, harus kita obati. Anaknya sampai sekarang kan tetap sekolah. Atas siapa? Bantuan dia. Ya, Kerja kan dia di luar minta negeri. Tolong Pak, sembuhkan anak saya, Pak Ustadz juga, saya minta tolong. Gini ya Bu, kita juga sebenarnya nggak mau debat kayak gini gitu kan. Iya. Cuman dari awal anak ibu nggak mau jujur gitu, nggak mau terbuka gitu. Iya. Iya. Buang-buang waktu dari kita sudah gitu. terbuka tadi Mas Rahmat, udah Iya. terbuka Iya, tadi. mungkin sudah malu tua. gitu. Apakah Bu ini Malu Ibu sama juga manusia merasa, doang. apa namanya, harga diri Ibu diinjak-injak sama anaknya? Ini aib yang sangat besar, Bu. Iya, ya saya nggak mau sih diinjak-injak, tapi kan Pokoknya saya tidak setuju, harus diobati bagaimanapun juga. ya, saya Ini minta imbas. Aku tolong. nggak setuju kalau Imbasnya diobatin. ini Diobati, jangan tidak diobati. 40 rumah samping kiri samping kanan ini akan kena imbasnya gara-gara perbuatan Mbak ini. Gini Pak Dia Guru, harus tahu Iya. semuanya. Pak Guru, Ya, misalnya bagaimana? diobatin, terus dia ngelakuin lagi. Ya. Pak Guru mau nanggung dosanya? Nah, Ayo, insya Allah dia akan sadar. Insya Allah dia akan Ya kalau kembali enggak, sadar. dia aja Ya. dari awal nggak mau jujur. Kalau misalnya terulang lagi ya mungkin Allah memberikan azab yang lebih daripada ini. Yang pasti kita di sini syiar kita membantu orang ya tak perlu lihat penyebabnya apa. Yang pasti kita sembuhkan dia semampu kita. Ya gini ya Pak Guru ya, Ibu ya. Ingat di kitab Riyadhus Shalihin ya. Bagi orang yang zina punya suami ya, Iya. maka itu apa hukumannya? Harus dikubur Betul. sampai ininya kepala ini sampai lehernya. Iya. Tuh. Dan itu harus dilempari batu sampai mati. Itu saking apa? Saking berat-beratnya dosa daripada zina itu. Makanya Mending jangan kita dibelain, kayak gituin aja, Pak jangan Ustaz. dibelain, Iya, biarin Pak. aja. Mending kita Begini, gitu aja, kita Ustaz. tanam dia sampai Iya. kepalanya kita timpuk ke batu. Siksaan Tajam seperti aja itu kalau gitu. di dunia itu kan memberikan gambaran agar kita belajar. Ya, apa salahnya lah? Kalau misalnya orang berbuat salah, toh kita semua bersalah ya Bu ya? Gini, Iya, gini Pak iya. Guru, Ya, Pak kita Guru. semuanya Mas, bersalah, saya Mas. salah. Pak Guru, ngapain sih kita bela dia gitu loh? Biarinin aja dia kayak gini biar dia tahu rasa. Biar jadi efek jerak kalau yang lain-lainnya. Ustadz, saya tobat. Iya. Tobat Insya Allah doang. kami bantu. Tapi begini Mas Rahmat, walaupun dia nih sejelek-jelek apapun tetap kita bantu. Tetap kita bantu. Biarin aja Pak Guru. Biarin Dah, ini jadi jangan. efek jerah buat yang lain-lainnya. Pak Guru, obat itu Ya, pahit kalau tapi hasilnya misalnya- manis. Kalau misalnya dia mau jerah, mungkin setelah diobatin dia akan insaf, akan sadar. Kalau misalnya tidak diobati, tahu-tahu besok meninggal, belum ada kesempatan untuk tobat, untuk insaf. Pokoknya, ya itu. Setuju saya itu diobati dulu, bagaimanapun juga. Setuju Bu kalau diobati Iya, dulu iya, ya. Saya minta tolong Mudah-mudahan, sekali kepada Pak Ustadz. ya, mudah-mudahan setelah diobati anak ibu ini insaf dan Iya, sadar ya. iya, insya Allah. Kalaupun cari kerja, kerja yang benar, Iya, iya, amin. jangan ngambil seseran. Udah Pak Guru Jai ya. Hmm. Apa Pak Guru Jai nggak tahu hukuman bagi seorang pezina 80 tahun ibadah tidak akan diterima, maka masih dibelain. Iya, iya betul, betul Ustaz. 80 betul. tahun, sedangkan umurnya nggak mungkin sampai 80 tahun. Jadi ngapain Paling diobatin? 60 tahun itu udah standar gitu. Tuh, Pak Jai. Jadi Iya, ngapain betul. kita obatin gitu loh? Iya, biarankan aja. Yang pasti begini, ya memang betul itu yang kata Ustadz tadi, mendapatkan banyak pahala ataupun itu terbuang semua selama 80 tahun, sedangkan umur tidak mencapai 80 tahun. Tapi kan apa salahnya kalau kita bantu? Mungkin dengan sedikit bantuan kita ini tadi bermanfaat bagi dia.
Dan ini gambaran buat kita dan semuanya gambaran. Gini ya Berikan Pak kesempatannya. Guru, kenapa aku minta dia nggak usah diobatin biar jadi efek jerak yang lainnya, biar Ingat, tahu Pak kayak Guru. gini loh. Bos Jai, ingat, tidak boleh dampak imbas daripada perbuatan jinahnya 40 samping kanan, 40 samping kiri rumahnya akan Iya. kena imbasnya. Makanya saya takut kena imbas Pokoknya daripada tidak bisa, perbuatannya. tidak, ini harus diobati. Kalau gitu, Karena Pak Guru kita nanti tahu- kena imbasnya loh. Berarti Pak Guru kena imbasnya. Silakan, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kita ini berdakwah, kita ini membantu orang. Ini perlu bantuan. Ngebantu orang yang salah. Iya. Ya walaupun Tidak salah, suka. kita berikan kesempatan untuk dia Tidak suka insaf. sama penjinah. Ya betul, ini Apa? berzina. Tapi kan Allah aja maha Pak Guru pengampun, nih ngebela orang Ustaz. yang berzina ya. Bukan yang berzina yang kita obatinya. Supaya dia ini insaf, Mas. Insaf. Biarinin aja dia kayak gini, biar jadi efek jerak kayak yang lainnya. Ya, Itu mungkin loh Pak Guru loh. Obat itu pahit tapi hasilnya manis, biarinin aja. ya kalau dia nanti sembuh, mudah-mudahan dia akan insaf. Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Semua kita. Tidak ada orang yang tidak bersalah, semuanya bersalah. Tapi ini udah sebaik-baik kelewatan. orang yang bersalah, Ini yang udah bertaubat kelewatan. atas dosa-dosanya. Jadi begitu. Kita obati dulu lah. Jangan dulu Pokoknya katakan ini- enggak usah diobati, jangan. Saya takut kena imbasnya. Satu kampung kena imbasnya ini. Akan perbuatan ini. Pak Guru Makanya nanti oleh kena sebab itu, imbasnya loh. Tidak. Saya serahkan sama Pak Guru. Silahkan obati. Saya mau pulang aja. Kita Ustaz, kita butuh bantuan dulu. Jangan dulu. Tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Jai. Ya Allah. Kok masih bela-belain terus ini? Iya, saya tahu. Saya minta Tapi tolong, kita harus sekali sabar, kita harus tolong, sabar. sekali obati anak saya, Pak. Kasihan, toh, Pak. Kita nggak mau kena imbasnya gara-gara dosa anak ibu loh. Saya tahu perasaan Ustaz Farhani, saya tahu betul. tapi siapa tahu anak saya bisa tobat gitu loh. Ya Habis Allah, kita sama-sama istighfar. Ustaz, Saya tenangkan minta dulu. tolong Kita sama-sama sekali. istighfar. Kita berjuang di sini. Ada guru kita di sini. Aku tahu perasaan Ustaz. Sangat jijik, sangat jelek benar melihat itu. Kesel. Memang kesal benar. Tapi ya bagaimana? Ya kenapa kesal dibela-belain? Nah, Ya, kenapa? Saya Coba. juga kesal Ustaz. Tapi kan apa salahnya kita membantu orang? Sedikit bantuan kita mungkin bermanfaat sekali buat dia. Tapi lihat dulu orangnya yang bagaimana yang harus kita bantu. Ini udah terlaluan ini. Udah kelewatan loh ini. Daripada kita kena imbasnya, mending kita tinggalkan Pokoknya saja. Pak Guru kita nanti mau kena bantu. imbasnya. Pokoknya kita bantu semampu kita. Allah. Kita bantu semuanya. Gak usah lah, biarinin aja. Biar jadi efek jerak Bagus, buat yang bagus. lainnya itu loh. Jangan. Pokoknya tetap kita bantu. Jangan kita cepat ambil keputusan. Gak Kita mau. bantu semuanya. Biarinin aja Pak Guru dibilanginnya. Dari Ya. awal jadi kita udah bohongin dia aja udah bohongin kita loh. Betul Mas Rahmat. Tapi kan tadi Korinnya sudah jujur, Kak dia ini bersalah, dia ini berdosa. Dia melakukan ini mungkin karena terpaksa rajuan majikannya. Lagi pula kan majikannya ya baik, mungkin khilaf dia karena terbuai dengan dolar atau terbuai dengan rupiah. Jadi dia hilaf. Tujuan satunya adalah memberikan kehidupan buat anak dan suaminya. Biarin Pak Ustadz. Di otak dia itu cuma dunia doang, makanya dia pergi Allah. sama Tidak, harta. Mat. Itu Baik. terlalu kejam Baik, itu, terlalu baik kejam. Pak Guru Jai. Bagaimana? Saya akan membantu Pak Jai ya nembusnya untuk Alhamdulillah. mendoakan Alhamdulillah. mbaknya. Tetapi Iya. Kenapa Ustaz? aku ini sangat tidak suka sama kelakuannya. Dan dia kalau dia mau Saya mau. dia saya obatin. Kalau dia mau minta maaf sama suaminya yang orangnya baik-baik, dasar wanita Iya, iya. jalan. Iya. Dasar wanita tidak punya hati Jangan nurani. Ustaz. Ucapan itu jangan disebut Ustaz. Jangan Ustaz. Ya Allah, istighfar Ustaz. Istighfar ya Allah. Bagaimana pedihnya? Astagfirullahaladzim. Adab itu namanya. Jangan semudah itu Betul mengatakan apa kata itu. Pak Ustadz Farhani itu betul ini. Tapi tidak mestinya mengatakan ucapan yang kotor itu, Mas Rahmat. Ya dia aja melakukan hal yang kotor. Ya jangan ditambahin kotor lagi, tambah kotor nanti. Ya saya juga merasa jengkel, kesal sebenarnya, tapi ya berikanlah kesempatan. Allah aja memberi kesempatan kok kepada hambanya. Kita sembuhkan, kita obati dia. Ya mungkin
kesempatan selanjutnya bisa memberikan efek baik buat dia. Tolong Pak Ustadz, Gus, tolong anak saya, tolong tak sembuhkan dia. Iya ya Bu, ya. Saya kasihan sekali saya melihat anak saya begitu terus. Ya Baik begini Bu Bu ya. ya, tapi ingat ya kata saya tadi ya, dengan satu syarat, putra Ibu memaafkan. Minta maaf bukan maafkan. Oh, minta maaf. Iya, minta maaf. Ibunya kenapa tadi kok menyembunyikan kalau Iya, dia pernah betul juga. menyeraikan suaminya? Iya. Kenapa Ibu diam saja? Yang Apakah membuat kita kecewa, Bu? Ya Ibu juga dalam hal ini ya bersalah menutup-nutupi. itu ini juga mungkin karena akibat dari perbuatan yang menceraikan suaminya juga Bu, bisa jadi ini karena itu kan hal yang sangat dibenci sama Allah itu adalah yang dari perkara halal itu cerai itu, Perceraian. talak itu Bu. Ya Allah. Gini Pak Ya. Guru, dia dua-duanya Apalagi? aja ibunya sama ini aja tertutup, nggak mau terbuka. Ya udah kita mau obatin lah. Ya tapi Apalagi begini yang Mas ini. Ahmad, Itu yang menceraikan kita bantu apalagi. dulu lah. Ya sebenarnya begini Bu ya. Ustadz Farhan itu tadi sempat emosi, saya tahu lah perasaannya ya. Merasa jengkel, benci atas perbuatan Mbak ini. Karena dia Saya juga. mediator, Pak. Nggak semua disampaikan. Itu hanya beberapa persen yang disampaikan. Betul Gus, betul Gus. Tapi Jadi setidaknya- maklum lah, Ustadz Farhan ingin memberikan pelajaran sama dia nih. Juga ibu. Jadi Tapi- betul Pak Guru Jai. Jadi ini masih banyak lagi hal-hal yang memang nggak saya katakan waktu saya mediator ya. Hal-hal yang memang takutnya kalau saya katakan nanti ibu merasa shock gitu ya. Karena Iya betul. Boleh. daripada perilakunya waktu di sana. Iya, saya kan nggak tahu Pak. Iya. Kalau anak saya di sana gitu, ya saya pikir kan kerjanya kerja benar gitu loh. Pokoknya nanti begini Bu ya, Ibu tadi memang sempat menutup-nutupi anaknya juga begitu. Setelah korinnya dimasukkan tadi terkuak semua, dan kami akan berusaha, kami semuanya akan mengobati. Tadi sempat Mas Rama sama Ustadz Farhan nggak setuju karena jengkel kesal. Sekarang alhamdulillah mau mengobati Iya, saya dengan minta maaf perjanjian. Ibu ya. Minta maaf sama Ibu atas kata-kata saya yang memang lancang dan mungkin membuat sakit hati Ibu nggak ya. apa-apa, Pak. Mohon maaf. Ya Bu, Ya. saya juga minta maaf ya Bu kata-kata Iya, iya. saya. Nggak Cuman apa-apa. kalau anaknya ngulangin Memang lagi, anak saya yang salah. gimana gitu. Ya pokoknya sudah semua ini Ustadz Farhan, ya Allah, yang sabar, yang sabar. Ya Saya sempat Sudah, Bu. emosi tadi. Saya juga kok tiba-tiba kok meluap itu amarah saya karena tadi banyak hal yang disampaikan sama Korin tuh dengan kejahatannya dia di sana, istilahnya banyak hal-hal yang Ya. disembunyikan gitu. Ternyata selain Ini kejadian. selain dia itu udah selingkuh juga ada lagi Menceraikan gitu hal-hal suaminya yang- gitu iya. ya. Ya kalau sudah semuanya terkuas sekarang ya kita minta tolong kepada Gus Oke, moga Gus, bagaimana gimana sebaiknya baiknya Gus. kita doakan atau bagaimana. Karena ini bukan santet, karena ini bukan medis, jadi adalah dia hablum minallah, hubungan dia sama Allah, dan hubungan dia hablum minanas sama suaminya, dan orang-orang yang pernah dizolimi. Jadi itu yang bisa menyembuhkan dia, Guru Jai. Berapa orang yang pernah kau zolimi, terutama suamimu, suaminya orang baik, suami tulus, tanggung jawab sebagai suami di sini. Di saat kau kerja jauh jadi TKW di Taiwan, suamimu di sini orangnya betul-betul baik, nggak pernah macem-macem, nggak neko-neko, dia setia menjaga anak-anakmu. Betul nggak? Pernah nggak suamimu selingkuh? Tidak pernah. Maka dari itu, kamu mau nggak mau seperti apa yang dikatakan Ustaz Farhan, kalau kamu sembuh kamu harus nazar, kamu harus minta maaf sama suamimu. Sekarang kita bantu minta maaf kepada Allah, kita sambungkan rohaniah kamu kepada Allah agar diampunkan semua dosa-dosa kamu dan dicabut penyakit kamu, diangkat penyakit kamu oleh Allah. Amin, amin, amin. Tapi setelah itu kamu harus berjanji, setelah kamu sembuh kamu minta maaf sama suami kamu. Itu adalah orang yang paling tersakiti, orang yang paling gak terima, orang yang zalim, dan orang yang dizalimi tersebut doanya makbul. Paham gak?
Suamimu adalah orang yang tersakiti, suamimu adalah orang yang terdolimi. Disitulah dia yang berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya tengah malam, ya Allah, saya menjadi suami yang dizalimi, ya Allah, mengadu kepada Allah. Allah nggak terima. Allah turunkan musibah, Allah turunkan adab kepada dirimu, Mbak Mega. Jadi kami hanya bisa memberikan petunjuk. Setelah ini sampean harus minta maaf sama suami kamu. Memang perceraian memang diperbolehkan, tapi Allah benci dengan perceraian. Allah murka. Ya, kamu berjanji ya. Astaghfirullah Rabban. Ayo sebut nama Allah. Jangan kau ragu, sebut nama Allah. Dosa besar apa yang mau bibirmu begitu berat mengucapkan nama Allah? Astaghfirullah Rabban. Bayangkan dalam kedua matamu, Mbak Mega, perbuatan keji, perbuatan zalim, perbuatan yang menjijikan yang pernah kau lakukan, cukupi semua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman minta ampun sama Allah dari hatimu yang paling dalam. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hatimu. Astaghfirullah minal khataya. Baca 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Insyaallah malam hari ini darahnya sudah mampet, tak keluar lagi. Gimana rasanya? Sudah enakan kan? Bapak tuh bangun, Bu. Sudah nggak apa-apa, Bu. Sudah mampet itu darahnya. Karena akibat dosa-dosanya. Alhamdulillah. Besok kalau sudah bisa jalan, minta maaf, cari suamimu ya. Minta maaf betul.
dan orang-orang yang pernah kau zalimi, ibumu, anak-anakmu, ya. Ya, terima kasih banyak Bu ya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dari kami rombongan, saya selaku pimpinan rombongan. Mohon maaf apabila ada salah ucap, salah kalimat ya. Sebenarnya kita itu cuma mengetes Mbaknya tadi, kita nggak malah kok. Insya Allah ya. Sekali lagi Bu ya, saya mohon maaf ya. Saya juga Bu ya, tadi sempat emosi juga tadi Bu ya. Banyak yang menyinggung perasaan Ibu juga Mbaknya ya. Ya Mbak ya, jangan diulangi lagi, kerja yang baik ya. Nurut sama suami, dosa besar itu menceraikan ya Allah, sampai beli anu ya, beli surat cerai Iya, kan kisah dari luar ya. dari luar negeri. Bisa ternyata ya. Mungkin sahabat-sahabat dari TKW, sahabat-sahabat Kio, pecinta-pecinta Kio, pahlawan devisa yang berada di Hong Kong, di KW, di Taiwan, Korea dan sebagainya. Memang bisa ya beli surat cerai dari sana. Nanti tulis di komentar seperti yang dilakukan oleh Mbak Mega ini. Auzubillah, jangan pernah dilakukan itu. Kalau suami kita sudah baik-baik, suami kita sudah menjaga amanah, menjaga anak-anak di rumah, nggak neko-neko, jangan pernah kau zalimi suami. Susah cari suami yang baik, suami yang tulus, suami yang jujur ya. Masya Allah, apa kerja kamu sudah untung-untung bisa diizini suami pergi keluar negeri. Ya kalau bisa, enak kata orang Jawa itu ya, mangan gak mangan, yang penting kumpul, bukan gitu. Insya Allah sahabat, cuman kita juga memberikan apresiasi kepada pahlawan-pahlawan devisa yang sudah bekerja di luar negeri, yang sudah baik-baik di sana kerja, nggak neko-neko. Kemarin kita juga bikin konten ya, ada yang TKW Hongkong yang lesbi itu kena azab dari Allah, masya Allah, ngeri juga. Saya doakan mudah-mudahan pecinta-pecinta Kio dari Taiwan, Hongkong, Makau, Korea, semua seluruh dunia, pahlawan devisa dari Indonesia mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan betul-betul menjaga amanah, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari musibah dan gejolak jiwa. Mudah-mudahan imannya selalu bertambah, takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu saja pesan dari saya. Sebelum merasakan teguran dari Allah seperti Mbak Mega, seperti yang kemarin TKW Hongkong yang lesbi, mungkin kita nggak takut. Tapi sahabat, cukup saudara-saudaraku, saudari-saudaraku yang jadi TKW, yang jadi TKI di sana, cukup sebelum Anda merasakan teguran dari Allah. Saya sangat mencintaimu, saya sangat menyayangimu. Jangan sampai kau terjebak dalam maksiatmu, kau terjebak dalam zinamu, kau terjebak dalam narkoba, kau terjebak dalam LGBT, gay, lesbi dan lain sebagainya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Cukup sekian dari kami, mohon pamit Bu ya. Mbak Mega, mohon maaf ya, sambung silaturahim ya. Sambung biar sambung. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.